hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Oleh karena itu, marilah kita galakkan sholat berjamaah bersama, karena sesungguhnya sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan, membangun agamanya. Dan barang siapa yang tinggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan, merobohkan, bahkan membinasakan agamanya. Perumpamaan: jika ada orang yang datang menghancurkan masjid di kampung kita, kira-kira kita marah tidak? Maka yang meninggalkan salat itu lebih brutal, lebih dahsyat daripada menghancurkan masjid-masjid. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga salat kita 5 kali dalam sehari semalam. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jika yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah terucap dari lisan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang tilawah Al-Quran. Peserta nomor urut 51 Fakirah Najwa HBS dari dusun Ueatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lama mayyat tabi'ur rasula mimmai yaqilibu 'ala aqibah. Wa kanat la qabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang pidato. Peserta nomor urut 57 Fona Nakia Hajrina dari dusun Ueatu. Silakan.
menuntut ilmu di sekolah, menuntut ilmu di tempat ngaji. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang tilawah Al-Quran. Peserta nomor urut 53, Tamsir Kirani dari Dusun Padang Jado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang pidato, peserta nomor urut 49, Aura Azila dari Dusun Koamersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesehatan badan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa berkumpul pada acara ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Dewan Juri yang terhormat, dan yang saya hormati Guci Kampung Ketapang, dan yang saya hormati burai-burai Lentuan, dan yang saya hormati hadirin dan hadirat yang hadir pada acara ini, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk belajar menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patah-patahkan insya Allah menjadi 100 kata sampai 1000 kata, yang berjudul adab terhadap orang tua. Memberi salam kepada kedua orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Masih banyak contohnya, di antaranya rajin mengaji supaya menjadi anak yang soleh. Rajin ke sekolah tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Banyak cara untuk menghormati
fisabilillah, yaitu salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, betapa mudahnya kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tanpa berjihad pun kita sudah mendapatkan pahalanya. Jadi pesan saya bagi kawan-kawan yang masih mempunyai kedua orang tua, sayangi mereka, hormati mereka, dan senangi hatinya. Janganlah sesekali berlaku kasar kepada kedua orang tua selagi mereka masih hidup. Jadi kesimpulan pidato saya adalah menghormati orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Sekian pidato saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maklumlah saya masih seorang murid yang sedang menuntut ilmu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang tilawah Al-Quran. Peserta nomor urut 55, Raisyah Octavia dari Dusun Oa Mersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillati kulli mawaqitu linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin nal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallah
Selanjutnya cabang pidato peserta nomor urut 46 Lutfan Taisan dari Dusun Baterhe. Sekali lagi, cabang pidato nomor urut peserta 46 Lutfan Taisan dari Dusun Baterhe. Lanjut, cabang pidato peserta nomor urut 50 Safriani dari Dusun Soamersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang tak pernah lelah mengurus makhluknya, tiada batas memberikan rahmat dan rezekinya kepada kita, sehingga kita senantiasa mengaguminya dengan mensyukuri nikmatnya. Tak lupa juga salawat beriring salam selalu kita sanjung-sadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Tak saya panjangkan mukadimah, langsung saja saya masuki ke dalam pidato singkat saya yang bertema keutamaan salat berjamaah. Salat merupakan ibadah yang menjadi pokok di dalam agama Islam, karena salat merupakan pilar dalam agama Islam. Salat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan hingga mati nanti. Namun dari salat yang setiap hari kita laksanakan, ada salat yang memiliki keutamaan yang sungguh dahsyat, yakni salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaati afdalu min salatin," yang artinya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Ada satu rahasia yang hanya dimiliki oleh seseorang yang salat berjamaah, yakni siapa yang lafaz aminnya berseruan dengan lafaz amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jangan salah dalam kita mengucapkan lafaz amin, karena ada juga yang mengucapkan lafaz amin seperti ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya amankanlah. Dan ada juga yang mengucapkan amin, yang artinya percayalah. Dan ada juga yang mengucapkan amin, yang artinya jujur. Maka bagaimana lafaz amin yang benar? Lafaz amin yang benar ialah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya
kabulkanlah ya Allah. Tapi ucapan amin yang kita ucapkan itu jangan makmum dulu, harus imam dahulu baru makmum. Hadirin rahimakumullah, pesan saya, tetaplah kita memenuhi masjid ini. Jangan kalian penuhi warung. Jangan di saat zuhur warung penuh dengan orang-orang, tapi masjid hanya dihuni 4 orang. Tidak sedihkah kita melihat seperti itu? Keadaan masjid yang indah ini hanya dihuni dengan 4 orang, tapi warung dihuni dengan sangat ramai orang. Tetaplah kita tanamkan di dalam hati kita selalu salat berjamaah di masjid. Rajinlah salat berjamaah di masjid, jangan kosongkan masjid. Sekian pidato saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang pidato. Peserta nomor urut 39, Ista Safitri dari Dusun Kolam Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehingga kita berlangkah di tempat yang berbahagia ini. Salawat seiring salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Salam kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan juga para ulama. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Pak Guci Gampung Ketapang, yang saya hormati hadirin hadirat yang diridai Allah. Yang saya banggakan saudara-saudara saya yang seperjuangan dengan saya. Terima kasih kepada kakak MC yang telah memanggil nama baik saya dan memberi saya kesempatan untuk berdiri di atas mimbar ini. Dalam kesempatan yang sempit ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata yang bersangkutan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sholat berjamaah banyak manfaatnya yang bagi istiqamah yang menjalankannya. Selain itu, salat berjamaah memiliki keutamaan, apalagi ditunaikan berjamaah. Penting diketahui, tiada ulama yang menyatakan bahwa salat
puasa, tetapi sunnah muakkadah bagi laki-laki yang menjalankan sholat 5 waktu. Menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali, hukumnya wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu jamaati afdalu min salatil fard bisab'i wa ishrina darajat." Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendirian lebih utama 27 derajat, dan malaikat turun untuk mendoakannya. Belum tentu saudaraku diterima oleh Allah salat sendirian dan dengan pahala yang sedikit. Saking pentingnya salat berjamaah, sudah memiliki 27 derajat. Lalu keutamaan lainnya adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang diridhai Allah, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Yang pertama, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya menuju salat dan dilaksanakannya salat berjamaah di masjid. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju salat berjamaah di masjid, maka ibadahnya seperti seseorang yang beribadah haji. Yang keempat, dihormati sebagai tamu Allah. Yang kelima, dilindungi dari kejahatan setan. Yang keenam, dimudahkan rezekinya. Yang ketujuh, dijamin surga Allah. Ada 3 orang yang dijamin oleh Allah masuk surganya. Salah satunya seseorang yang pergi ke masjid. Ketika dia wafat, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah menjalankan salat berjamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pesan saya, marilah saudara-saudara saya tegakkan salat berjamaah, jangan dilalaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cabang tilawah Al-Quran. Peserta nomor urut 59, Nur Hayati, Dusun Kuala Mersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat Al-Baqarah 188 sampai 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya cabang pidato peserta nomor urut 43 Yuli Maitriana dari Dusun Baterhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kecil Kampung Ketapa, Dewan Juri, dan tata protokol yang sudi memanggil nama baik saya, dan penghormatan saya sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya sayangi, dan kakak-kakak, abang-abang yang sangat saya hormati. Walaupun saya tidak bisa menyebut nama kalian satu persatu, tapi rasa hormat saya tidak kurang sedikit pun kepada kalian. Di malam yang berbahagia ini,
Selanjutnya cabang tilawah Al-Quran peserta nomor urut 52 Naimus Al-Kamila.